Halo, nah kali ini teman-teman kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya teman-teman. Pertemuan ke-13 dengan chapter ke-17 gitu kan. Untuk manajemen keuangan sendiri, kita akan bahas tentang financial gitu kan, forecasting and planning gitu kan. Kalau di sini tuh judulnya aku bikin forecasting and financial planning gitu kan. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang forecasting itu kan namanya kita kayak memperkirakan gitu teman-teman. Jadi pasti kita kayak membuat rancangan gitu, rancangan gimana sih ke depannya gitu kan. Nah, jadi misalnya nih kalau di perusahaan itu misalnya kan tahun ini udah tahu nih berapa kira-kira sekian nih omsetnya, berapa salesnya, berapa gitu kan, utangnya, berapa asetnya. Nah, makanya di tahun depan dia tuh akan membuat perkiraan gitu kan. Kira-kira nih kita tuh bakal gimana nih ya ke depannya, apakah sales kita itu bikin kita tingkat ini 20% atau gimana gitu kan. Atau kita turunin deh utang kita gitu atau gimana. Jadi istilahnya tuh kita itu kayak memperkirakan bagaimana kondisi keuangan kita tuh ke depannya gitu kan. Nah, ini masuk dari forecasting and financial planning gitu kan. Nah, di sini tuh kita kayak apa ya, konsep konsep dasarnya itu kita diajak untuk mengestimasi kebutuhan keuangan masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang itu kita butuh berapa gitu ya. Butuh dana berapa untuk kayaknya melakukan kegiatan operasional kita gitu. Misalnya kalau misalnya dana kita segini itu kita nggak bakal nyampe omset sekian gitu ya kan. Jadi kalau kita mau dapat omset sekian tuh ya kita perlu dana sekian. Nah, dana itu apa nih? Kita mau beli aset gitu kan. Aset misalnya mesin kan gitu bisa kan. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kita tuh kayak mengestimasi kira-kira berapa sih dana yang kita perlukan di masa yang akan datang gitu teman-teman. Nah, jadi di sini tuh financial planning itu tuh dibagi jadi tiga ya teman-teman. Yang pertama itu strategic planning, yang kedua itu salah. Yang kedua itu seharusnya di sini tuh short term ya, short term financial planning gitu kan. Baru yang terakhir jangka panjang long term financial planning. Tapi ini sama aja ya. Nah, di strategic planning itu dia tuh garis utama atau halilan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, artinya di sini tuh kita apa ya namanya? Base-nya di strategic planning itu tuh base-nya untuk apa namanya? Untuk mengetahui kita bagaimana sih menghasilkan uang di masa yang akan datang. Jadi gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang ini long term financial planning gitu ya teman-teman, dia tuh apa ya financial planning dengan periode di atas 1 tahun ya. Namanya long term berarti di atas 1 tahun gitu kan. Nah, ini dia berkaitan dengan income statement sama balance sheet gitu ya. Sedangkan kalau short term financial planning, dia tuh ya periodenya tuh maksimal 1 tahun atau kurang gitu ya. Dan seringkali berkaitan dengan arus kas operasional gitu. Artinya kalau teman-teman ingat lagi tuh dia tuh formatnya sama kayak materi di akuntansi biaya khususnya yang cash budget gitu kan. Nah, jadi tuh ini yang berkaitan dengan hal itu gitu kan. Jadi short term financial planning itu jadi nggak dimasukin lagi di manajemen keuangan karena kita udah bahas di akuntansi biaya dengan materi cash budget itu sama banget teman-teman. Jadi nggak terlalu beda-beda kan ya. Nah, jadi tuh kita akan masuk ke ini ya, karena strategik kita akan bahas di long term financial planning-nya aja gitu teman-teman. Gitu, oke? Okay? Oke, di sini tuh dia jelasin 3 basic step gitu kan, atau kita bilang ada 3 langkah dasar untuk mengembangkan long term financial planning. Nah, yang pertama itu adalah forecasting cell gitu kan. Yang kedua itu performance financial statement. Yang terakhir itu estimating apa namanya estimasi gitu, estimasi financialnya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tentang membuat kiraan penjualan gitu kan, baru menyiapkan performance financial statement, dan yang terakhir itu mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan gitu ya.
Nah, untuk yang forecasting sales ini itu apa sih? Forecasting sales itu adalah berdasarkan tren penjualan masa lalu dan pengaruh segala bentuk resiko ke depan. Jadi di sini tuh dia tuh kayak apa ya? Kita melihat tren penjualan masa lalu. Misalnya sales di tahun lalu itu berapa, net income-nya berapa gitu kan. Nah, jadi misalnya net income-nya itu sekian gitu. Nah, jadi kita lihat nih dari sales sekian net income sekian itu berapa persen gitu kan. Ya udah, nah itu bakal kita jadi acuan ke di tahun depannya gitu kan ya. Selanjutnya yang pro forma financial statement itu menggunakan percentage of sale method. Nah, artinya dia ini berkaitan dengan laporan keuangan, teman-teman. Baru selanjutnya itu dia itu membantu perkiraan kebutuhan aset perusahaan untuk mendukung perkiraan penjualan. Jadi di sini tuh kita lebih berkaitan dengan sales ya, teman-teman. Jadi akun-akun yang mempengaruhi sales itu nanti itu yang akan kita lihat sebesar apa gitu. Jadi misalnya akun aset itu kan misalnya kalau di sini tuh kayak accounts payable itu kan terkait dengan sales. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak long term debt itu kan belum tentu terkait dengan sales. Jadi intinya tuh kalau yang performance financial statement itu dia yang berkaitan dengan berhubungan atau erat kaitannya dengan sales gitu. Sedangkan estimating financial needed itu adalah output akhir dari financial planning long term adalah estimasi kebutuhan dana. Artinya di sini tuh dia perusahaan itu sebenarnya butuh dana berapa, cash flow-nya berapa, gitu ya teman-teman. Oke, nah ini contohnya laporan proforma ya. Ini contoh laporan proforma yang sebelah kanan. Nah di sini tuh kayak dibilang tuh kayak kan inch income statement tahun 2013. Nah, di sini tuh dia salesnya ada 10 juta. Net income-nya 500. Nah, berarti kalau kita cari berapa persentasenya terhadap sales, berarti 500.000 dibagi 10 juta atau hasilnya 5%. Gitu kan ya. Nah, sama untuk karena aset kan aku bilang tadi dia di sini tuh kayak menggunakan percentage of sales method. Jadi berkaitan dengan sales-nya. Nah, karena aset kita ada 2 juta, sales kita ada 10 juta. Berarti 2 juta dibagi 10 juta berapa? 20%. Gitu kan. Net fixed asset juga 4 juta per 10 juta. Jadi segitu 40%. Nah, accounts payable accrued expense gitu kan. Nah, ini juga yang berkaitan dengan si salesnya. Nah, kenapa ada beberapa akun yang tidak tidak terpengaruh, misalnya non payable, long term debt gitu kan, common stock. Nah, kenapa ini nggak berpengaruh? Karena biasanya kalau kita lihat di sini kan dia itu nggak berpengaruh karena satu, dia itu kan kalau namanya di non payable itu kan namanya ada jangka waktunya sudah lebih dari 1 tahun, pasti ada kaitannya dengan bearing ya, interest gitu kan. Jadi kalau kita seandainya langsung ambil gitu kan, jadi otomatis kita kan langsung mempengaruhi si perusahaannya. Jadi kalau kita mau ambil sesuatu ini kan interest ini kan berupa cost gitu ya teman-teman. Jadi harus kita lihat perusahaan ini manajemen setuju nggak kalau misalnya kita ambil gitu kan. Nah, baru kalau misalnya kalau sedangkan kan kalau accounts payable itu kan nggak ngaruh gitu ya udah utangnya sekian ya sekian gitu, nggak akan bakal nambahin gitu kan. Sedangkan kalau accounts payable atau long term debt itu kan dia ada interestnya, jadi dia harus membayar prinsipalnya, harus membayar bunganya, jadi kan otomatis kan dia itu kan akan mempengaruhi cost terhadap perusahaannya gitu kan ya. Nah, atau kita bisa lihat itu kayak dia tuh mempengaruhi nilai perusahaannya. Sedangkan kan kalau accounts payable itu nggak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi istilahnya ya karena nggak cost yang ditimbulkan nggak ada gitu kan ya. Jadi dia nggak ngaruh gitu. Sedangkan kalau yang kayak long term debt gitu kan sama accounts payable dan yang lain-lain itu dia mempengaruhi ke si nilai perusahaannya gitu kan. Nah, makanya dia nggak perlu ada perubahan gitu kan. Nah, baru kita misalnya membuat di 2014 income statement bagaimana. Nah, kita di sini anggapnya kita ingin meningkatkan tingkat penjualannya menjadi 20%. Berarti di sini 10 juta. Kalau kita tingkatkan 20%, berarti dia 1 ditambah 20 atau 120%. Nah, berarti ada 12 juta. Net income-nya 12 juta kita kalikan berapa persentase dari sales-nya.
ini yang 5%, gitu kan. Berarti 12 juta kali 5%, yaitu 600.000. Nah, ini sama. Current asetnya tadi berapa? Current aset kita adalah 12 juta kali persentase dari sel sebelumnya. Jadi kita kan kayak buat rancangan di tahun 2014 ini pakai dasarnya yang 2013 gitu kan. Ini sama, tinggal cari aja persentase dari semuanya. Nah, untuk yang notes payable sampai ke capital itu nggak ada perubahan. Jadi dia ngikut aja dari tahun 2013. Karena kayak aku bilang tadi, akun-akunnya ini dia mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi kita harus pertimbangkan dulu ke manajemen. Jadi nggak boleh langsung ambil keputusan sepihak gitu ya teman-teman. Nah, untuk rated earning sendiri, kenapa sih ini beda? Ini 1.200.000, sedangkan ini 1.500.000. Nah, kenapa? Nah, di sini itu asumsinya itu kita, apa namanya teman-teman, di sini kan kita lihat, di sini ada rated earning, berarti itu kita anggap sebagai rated earning awal gitu ya. Sedangkan rated earning di 2014 itu yang akhir gitu kan. Jadi untuk menghitung rated earning yang di sini yang 1.500.000 ini, kita ambil rated earning awal gitu kan, ditambah sama net income kita dikali dikurangin sama dividen gitu kalau ada gitu kan. Nah, jadi di sini asumsinya gini, dividen itu ada 50% gitu kan ya. Nah, berarti kan ini yang awal kita 1.200.000. Nah, ditambahin sama net income kita itu ada 600, berarti 1.200.000 tambah 600 ada 1.800.000, dikurangin sama dividen kita kan tadi 50% ya aku bilang, 50% kali net income yaitu 600, berarti 50% dikali income kita 600 berarti 300 gitu kan. Berarti 1.800.000 dikurang 300 hasilnya adalah 1.500.000 gitu kan. Nah, jadi rated earning kita itu adalah 1.500.000 gitu kan. Nah, jadi kan udah dapet dong ya. Nah, kan kita tadi ada butuh namanya estimating financial needed. Berarti berapa sih total dana yang kita perlukan? Nah, kita kan butuh dana untuk ngapain? Kita kan butuh dana itu untuk untuk memenuhi total si aset kita. Kenapa? Karena kan aset ini yang mempengaruhi operasional kita gitu teman-teman. Jadi itu yang kita pakai. Jadi total financial needed kita ada 7.200.000 gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk projected source of financial ini tuh jumlah dari si kita lihat nih dari utang sama equity kita. Nah, utang kita tadi ada 4.900.000, sedangkan equity kita ada 1.800.000. Berarti 4.900.000 ditambah 1.800.000 6.700.000. Nah, berarti kan kita mau memenuhi si aset kita 7.200.000 gitu kan. Tapi kita cuma punya pendanaan aja cuma 6.700.000. Kurang dong dana kita. Nah, dan yang kekurangan inilah kita masuknya sebagai DVN atau discretionary financial needs, yaitu 7.200.000 dikurang sama 6.700.000 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tuh ada di sini kalau misalnya kalau kita lihat nih financing resource dengan source. Jadi di sini yang termasuk kita adalah accounts payable dan accounts expense merupakan spontaneous finance source sehingga akan berkorelasi langsung dengan sales gitu kan. Artinya di sini itu accounts payable sama accrued expense itu langsung berhubungan erat dengan yang namanya sales gitu kan. Jadi kita harus perhitungkan. Jadi di sini ya the percentage of sales method dapat digunakan untuk memperkirakan level dari kedua sumber pendanaan ini. Nah, sedangkan untuk yang notes payable, long-term debt, common stock, and preferred stock membutuhkan diskresi manajemen sehingga dia itu tidak berkorelasi dengan sales. Jadi karena dia nggak berkorelasi dengan sales, jadi kita nggak perlu ubah atau no change gitu kan. Nah, the percentage of sales method tidak dapat digunakan untuk memperkirakan level dari discretionary source of financing. Jadi dia nggak boleh kita pakai dengan metode si percentage of sales tadi ya teman-teman. Nah, di sini itu ada namanya discretionary finance needed gitu kan yang ini. Jadi itu apa sih gitu kan? Nah, itu artinya pro forma total aset. Nah, pro forma total aset ini tadi yang kita butuhin berapa? Kita kan mau mencari discretionary finance needed ini gitu kan. Nah, jadi kita lihat di sini itu adalah
aset kita berapa. Nah, aset kita itu berapa gitu kan. Tadi 7.200.000 gitu kan. Nah, baru kita kurangin sama yang kayak si accounts payable, kita kurangin sama accrued expense, baru kita kurangin sama notes payable, kurangin notes long term debt, kurangin common equity. Nah, dapat berapa selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah si dividend-nya. Artinya kita mencari selisih dari kayak apa ya, kan kita setahu kita itu kan aset sama dengan liabilities tambah equity. Nah, jadi kalau itu kan kalau sama. Nah, berarti kan kalau misalnya nggak sama, berarti kan bisa aja misalnya aset lebih besar daripada ekuitas tambah liabilities, itulah yang kita sebut dengan discretionary finance needed, gitu kan ya. Ini sih teman-teman. Oke. Nah, di sini itu ada yang namanya profitability and dividend payout. Artinya profitability ini adalah profitabilitas perusahaan bergantung dengan sales gitu kan. Ketika rasio profitabilitas perusahaan berubah, maka dividen juga berubah. Nah, sedangkan dividen payout dapat mengurangi ekuitas sehingga finance resources berkurang dan meningkatkan dividen. Gitu. Nah, artinya kalau di sini teman-teman lihat kan di sini tuh ada sales kita 10 juta, net income-nya 500, berarti persentasenya 500 per 10 juta atau 5%. Ini sama hitung kayak tadi gitu kan ya. Nah, teman-teman lihat di sini sales kita gitu kan, kita tingkat pertumbuhannya tuh nggak ada, berarti sama dong ya. Ketika tingkat pertumbuhan kita nggak ada, berarti di sini tuh karena aset kita itu nggak berubah, data fiksi juga nggak berubah gitu-gitu kan, nggak ada yang berubah. Baru di sini tuh kita hanya berubah di related earning gitu kan. Related earning kita tuh berubah. Kenapa? Karena kan aku bilang tadi kita ini harus ngitung lagi berapa gitu kan. Bisa aja kalau di sini tuh tadi kan kalau kita lihat tuh kalau asumsinya kan 50% ya dividen payout-nya. Dividen payout rasionya kita tuh tadi 50%. Nah, ini misalnya bisa aja kurang gitu ya kan. Yang penting di sini tuh dia mengalami perubahan gitu kan. Nah, misalnya kayak kita asumsiin kalau tadi itu 1.800.000 gitu kan. Apa ya? 1.800.000 kan berarti 1.800.000 kalau kita kurangin supaya dapat 14 berapa tuh 1450, berarti dia itu dividennya ada sekitar tunggu sebentar, 1.800 dikurang 450. Berarti di sini itu dividennya ada sekitar 350.000. Atau kita asumsikan 350.000 ini artinya 70% ya. Jadi di sini itu dia DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu 70%. Kenapa? Kan kalau kita lihat nih, kan aku bilang tadi, dividennya, rated earning itu kan rated earning awal ditambah income, dikurangin sama si, dikurangin sama si dividen gitu kan. Jadi rated earning kita awal tadi 1.200.000 gitu kan, 1.200.000. Nah, ditambahin sama si net income. Net income kita ada 500 gitu kan. Berarti ada sekitar 1.700.000. Nah, sedangkan kita kan mau di sini rated earning-nya itu 1.450, berarti 1.450. Berarti dividen kita itu ada 250 ternyata. Berarti 250 itu berarti 50% tetap sama. Itu maaf ya teman-teman. Jadi di sini tuh dividen kita tuh ada 50%. Jadi sama gitu kan. Di sini berarti kita lihat profitability kita itu tetap di sini 5% gitu kan. Tingkat pertumbuhannya 0%. Untuk si DPR sendiri itu 50%. Nah, sedangkan kalau kita misalnya nih, kita pingin growth sales kita itu 20%. Berarti meningkat gitu kan. Artinya net income kita itu meningkat. Nah, ketika net income kita meningkat gitu kan ya, di sini dia karena asetnya juga meningkat gitu kan, bla bla bla, sampai di retained earning-nya itu juga meningkat. Sama ya, berarti kan 1.200.000 ditambah 600 dikurang 50% kali 600 yaitu 1.500. Nah, berarti di sini tuh ada projected source of financial, berarti ini total ekuitas kita ditambah liabilities kita.
waktu growth sekitar 10%, kita butuh total pembiayaan kita tuh 6.250. Sedangkan ketika growth kita 20%, kita 6.700. Nah, kita lihat di sini financial needed kita itu 6 juta kalau yang 0%. Sedangkan kalau di 20% total needed kita itu 7.200. Nah, karena di sini total asetnya itu lebih kecil ketimbang financing kita, berarti kita di sini kayak ada surplusnya, itu surplus. Sedangkan ketika financing needed kita yang 20% itu lebih besar ketimbang source financing kita, berarti kita harus ada namanya DVN itu tadi, gitu ya. Nah, makanya di sini dibilang profitabilitas perusahaan bergantung pada sales. Ketika rasio profitabilitas perusahaan berubah, maka DVN itu berubah. Nah, sama, artinya gini, kan di sini tuh rasio kita itu beda ya. Di sini dia ada 0%, di sini 20%. Nah, ketika 0%, ternyata DVN kita tuh untung kita maksudnya, artinya kita ada dana, maksudnya kita masih ada sumber si financing itu 250.000. Nah, sedangkan ketika 20% gitu kan, kita tuh ternyata kekurangan dana gitu kan. Jadi kan ngaruh gitu teman-teman. Baru di sini dividen dapat mengurangi ekuitas sehingga financing source-nya berkurang dan meningkatkan DVN. Nah, di sini artinya ketika di sini kan kita lihat di teman-teman, dividen itu dapat mengurangi ekuitas sehingga finance resource-nya itu berkurang dan meningkatkan DVN. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada kayak perubahan gitu kan. Karena dividen ini kan pada dasarnya itu mengurangi ekuitas gitu ya. Jadi ketika ada dividen gitu, berarti di sini akan mempengaruhi si dividen tadi ini gitu kan. Karena kan kalau nggak ada dividen kan bisa aja gitu kan, di sini itu dia common equity-nya itu jadi nggak ada. Jadi cuma 1.200.000 tambah 500 yaitu 1.700.000 gitu kan. Baru di sini tuh yang 20% berarti 1.200.000 ditambah 600 atau 800 gitu kan. Kalau nggak ada dividen gitu kan. Jadi ini tergantung si perusahaannya itu bagaimana gitu kan. Nah, untuk yang short term sendiri itu dia sama banget sih kayak cash budgeted gitu. Jadi kalau di sini kayak katanya nggak di RPS tuh nggak ada mempelajari ini lagi gitu. Jadi udah cuma sekedar pemahaman aja teman-teman gitu teman-teman. Jadi kayak komposisinya tuh ada kayak berapa sih cash receipt-nya, ada berapa cash disbursement-nya, baru terakhir berapa sih itu apa yang namanya ini financial needed-nya gitu teman-teman. Pokoknya ini sama banget sih kayak di akuntansi biaya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang aku bisa jelasin untuk materi. Kita sambung lagi nanti ke materi penjelasan soal. Oke, terima kasih teman-teman.